Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adinegara dari kelompok 11 TPHTB. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan susu menjadi frozen yogurt. Langkah pertama dari pembuatan frozen yogurt ini adalah membuat yogurtnya. Bahan pertama yang digunakan adalah yogurt plain. Yogurt plain berfungsi sebagai starter. Di dalam yogurt plain terdapat bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang berguna dalam proses fermentasi susu menjadi yogurt. Bahan selanjutnya adalah susu. Kali ini susu yang saya gunakan adalah susu UHT. Susu berfungsi sebagai media perkembangbiakan bakteri tersebut untuk difermentasi menjadi yogurt. Alat yang pertama ada kain, kemudian ada wadah kedap udara. Kali ini saya menggunakan Tupperware. Lalu ada pen atau panci. Lalu ada pengaduk, lalu ada kompor, dan yang terakhir adalah oven untuk inkubasi. Langkah pertama dari pembuatan yogurt adalah menghangatkan susu. Susu yang saya hangatkan sebanyak 800 ml. Karena saya menggunakan susu UHT, maka hanya dihangatkan dengan suhu 40 derajat Celcius atau suam-suam kuku saja. Susu dihangatkan sambil diaduk-aduk selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu, starter yogurt dimasukkan ke dalam susu yang masih hangat. Starter dikeluarkan semua hingga tidak tersisa lagi. Kemudian starter yogurt dan susu yang telah dihangatkan diaduk hingga homogen atau hingga merata. Selanjutnya, campuran tersebut dimasukkan ke wadah yang kedap udara. Langkah berikutnya, tutup wadah dirapatkan dan wadah tersebut dibalut menggunakan kain berlapis-lapis. Tujuan penggunaan kain berlapis-lapis ini adalah agar suhu wadah tersebut terkontrol. Selanjutnya, wadah yang telah dibalut dengan kain dimasukkan ke dalam oven. Oven tersebut tidak dinyalakan, namun hanya untuk tempat fermentasi saja agar suhunya terjaga. Waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi yakni selama 20 hingga 24 jam. Setelah itu, susu yang difermentasi dikeluarkan dari oven dan fermentasi dihentikan dengan cara segera dimasukkan ke refrigerator.
Di sini saya akan membandingkan yogurt hasil olahan saya dengan olahan produk yogurt pada umumnya. Di sini dapat kita lihat yogurt yang saya buat memiliki tekstur yang sangat kental. Kemudian warna dari yogurt tersebut masih seperti warna susu, namun sedikit kekuningan. Lalu untuk rasanya sangat masam dan aromanya seperti susu yang agak basi. Lalu untuk produk olahan yogurt pada umumnya yang dijual di swalayan-swalayan memiliki tekstur yang sangat encer, hampir seperti tekstur air. Untuk warnanya berwarna sedikit lebih kuning daripada yogurt olahan saya. Lalu untuk rasa lebih manis karena sudah diberi pemanis buatan, dan aromanya sedikit lebih wangi. Yogurt yang dijual pada umumnya lebih encer karena yogurt tersebut adalah yogurt siap minum. Sedangkan yogurt yang saya buat lebih kental teksturnya, lebih mirip ke starter yogurt Biocool. Langkah yang pertama adalah susu dihangatkan dengan suhu 40 derajat Celcius. Susu yang digunakan sebanyak 350 ml. Lalu ditambahkan gelatin bubuk sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya ditambahkan 3 sendok makan gula pasir. Fungsi gelatin tadi adalah agar terbentuk agar dan fungsi gula adalah agar manis. Langkah selanjutnya adalah 100 ml yogurt yang telah dibuat tadi dimasukkan ke dalam blender. Susu yang telah dipanaskan tadi juga dimasukkan ke dalam blender dan dicampur dengan yogurt yang tadi. Selanjutnya, adonan tersebut dituangkan ke dalam cetakan es. Semakin kecil cetakan semakin bagus, karena agar semakin cepat pembekuannya. Kemudian dimasukkan ke dalam freezer dan ditunggu selama 2 hingga 3. Selanjutnya, yogurt yang telah beku dikeluarkan dari cetakan es. Langkah selanjutnya adalah yogurt beku dimasukkan ke dalam blender dan di blender selama kurang lebih 30 detik saja. Selanjutnya, yogurt beku tersebut segera dimasukkan ke plastik segitiga. Langkah yang terakhir adalah plating sesuai dengan keinginan kita.